Shalom, jemaat kasih Tuhan. Mari dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 18 Juni 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Cafe Mewah Ministry. Ibadah Paskara Sawah Kamis 15 Juni 2023 jam 7 malam akan diadakan oleh Bab Amar Dewa SDH. Ibadah wanita Sabtu 17 Juni 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Sunarni SDH. Ibadah Youth Sabtu 17 Juni 2023 jam 7 malam akan diadakan oleh Saudari Michelle Febriana. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi bapak ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat memilih BCA nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat BCA nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia WOFO nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia Daud Shopee nomor HP 0857 849 3390 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat beli dana nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Ibowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe ya. Kami serta persen jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu di Berselau dapat mengambil formulir pendaftaran Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan dapat menghubungi Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selamat datang, selamat beribadah di GBS Kapernaum. Sebelum kita mulai ibadah pada siang hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah kami yang kami sembah dan kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jika pada siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah setiap kami yang hadir di tempat ini bawa berkat daripada kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, jika Engkau sudah sertai kami tiba di tempat ini dengan selamat. Dengan saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan, tibakan dengan selamat di tempat ini juga ya Bapa. Jika saudara kami juga mengalami suatu halangan dan rintangan, kiranya Engkau menyertai mereka. Sertai awal pertengahan pada akhirnya ibadah kami ikat dan kami hancurkan setiap roh-roh yang menghancurkan ibadah kami pada siang hari ini. Biarlah setiap ujian kami menjadikan rubah dan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kehilangan hampa, tiada harapan.
saya, dan saya rindu juga menjadi berkat buat saudara, karena saya yakin percaya kita terberkati bukan karena mendengarkan firman saja atau terberkati dengan kesaksian saja, tapi pujian pun menjadi berkat dalam kehidupan saya juga pribadi. Dan lagu-lagu ini juga menghidupi saya, karena itu saya memilih lagu ini, karena saya merasakan saya menghidupi lagu ini dan terberkati oleh lagu ini. Mari saudara, kita luangkan waktu untuk sejenak apa yang menjadi kehilangan kita pada saat ini. Kita mau berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari saudara, kita ulangi lagi pujian ini. Jangan
Seperti pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau mengerti setiap pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Setiap kehilangan-kehilangan yang kami sudah rasakan, biarlah kami tetap percaya, tetap berserah sepenuhnya hanya di dalam tangan-Mu, karena Engkau setia dan tak pernah meninggalkan kami sendiri. Tuhan Yesus, Engkau akan selalu menyertai kami, karena kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Untuk menjagaku
saudara, bahwa apapun gunung-gunung dalam hidup kita mungkin masih belum berubah ya saudara, apapun itu, pribadi lepas pribadi, tapi yakin dan percaya pada saat kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk melewati gunung tersebut. Haleluya. Yang terlebih adalah kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Yang tidak bisa Tuhan nanti akan lakukan buat kita. Sama seperti saya, sedikit saja. Pada saat ini saya bisa berdiri di tempat ini karena anugerah Tuhan. Karena 3 hari lalu saya jatuh sakit. Saya bingung karena waktu sudah mepet. WR tidak mungkin diganti. Show must go on. Saya cuma berserah sama Tuhan. Tuhan, saya percaya kalau 10 hari pencurahan Roh Kudus ya saudara, saya percaya masih ada. Bukan hanya 10 hari saja, tapi seterusnya pada saat kita percaya ada Roh Kudus dalam diri kita, dari saat itu sampai selamanya keajaiban akan Tuhan sertai dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat ini saya bisa berdiri di sini memimpin pujian buat saudara-saudara semua. Siap untuk memuji Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita, haleluya. Heaven shalom, haleluya. Heaven shalom, haleluya. Heaven shalom, haleluya. Heaven shalom, 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 haleluya. Heaven shalom.
hitung lagi berkat yang selalu kau beri dalam hidupku ini. Dengan apakah ku balas kasihan-Mu Tuhan. Sungguh ku tak bisa begitu banyak, karena begitu banyak salah dosaku. Namun di dalam harapanku hanya padamu. Kau tahu hatiku, kau tahu hatiku, ku mau berserah. Katakan saudara, ku mau diubah, pasrah berserah. Ikut kehendakmu, cari firman-Mu, layak-layakku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Bentuklah diriku, mau diubah, ku mau diubah, pasrah berserah. Ikut kehendakmu, jalani firman-Mu, layak-layakku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Bentuklah diriku, bentuklah diriku, bentuklah diriku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hebat di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sehingga sampai saat ini pun juga kami boleh ada, itu semuanya karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir bersama kami di tempat ini. Engkau kuasai ruangan ini Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam masalah Engkau buka jalan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bapa di surga, beri kami hati dan tenang Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkan lewat firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan, menjadi semangat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apanya. Kiranya apa yang disampaikan boleh benar berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Lagi salam. Sekali lagi salam. Di nama Tuhan. Ketika saya mendengar lagu-lagu tadi, pujian-pujian maupun kesaksian-kesaksian yang sungguh luar biasa, itu memang benar sekali bahwa kita pun juga adalah orang yang berdosa, tidak terlepas dari dosa. Tapi namun demikian, bagaimana caranya kita itu berubah? Karena perubahan itu adalah harapan bagi kehidupan kita di hari-hari mendatang. Dan saya beri tema buat kita semuanya pada siang hari ini, berjuang demi masa depan. Berjuang demi masa depan ini bukan hanya tertuju kepada perubahan kehidupan. Berjuang demi masa depan bukan hanya memiliki hal-hal yang baru dalam kehidupan. Contohnya, bukan hanya menginginkan punya rumah baru, punya mobil baru, punya pekerjaan yang lebih menyenangkan, yang memuaskan gajinya, atau bukan
punya kehidupan yang lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Sesungguhnya yang kita kejar, yaitu masa depan kita itu adalah ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Apakah kita itu benar-benar yakin bahwa kita itu masuk kepada kerajaan surga? Jadi sesungguhnya demi masa depan yang kita kejar itu adalah kehidupan yang kekal. Setiap kita adalah orang percaya. Setiap kita pelayanan di mana-mana. Dan kita tahu pasti bahwa kita ini adalah orang percaya yang beriman. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Dengan cara itu, apakah meyakinkan bahwa kita masuk di dalam kerajaan surga? Belum tentu. Belum tentu saja. Maka dari itu, karena belum tentu sehingga kita mengejar. Supaya apa? Supaya kita dibukakan pintu untuk masuk ke sana. Amen. Nah, pintu buat setiap kita masih tertutup, yaitu untuk masuk ke kerajaan surga. Karena kenapa masih tertutup? Karena kita belum pernah ke sana. Apakah ada yang sudah pernah ke sana? Belum ada. Jangan ya, jangan pergi sebentar baru pulang lagi, jangan. Kalau sudah pergi ya dibukakan pintu lalu ditutup ya tinggal terus di sana. Tak bisa pulang lagi. Tak bisa ngobrol, tak bisa ngopi, tak bisa jalan-jalan. Tak bisa. Oleh sebab itu berjuang demi masa depan kita melihat di Amsal 23 ayat 18. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini masih termasuk dalam kumpulan Amsal di Perjanjian Lama. Dan ayat ini juga berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 17. Ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jadi siapapun tetangga kita atau keluarga kita atau bahkan diri kita pun ketika kita melakukan dosa, kita pribadi tidak boleh iri terhadap sesama. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika dia diberikan ujian, yaitu dia melakukan dosa, itu adalah ujian daripada Tuhan. Untuk apa diuji? Untuk memproses kehidupan. Apakah dia mampu melewati hal-hal tersebut untuk menuju kepada masa yang akan datang yang lebih baik, yang menjadi harapan di dalam hidupnya. Itu yang perlu kita menilai di dalam pribadi, supaya kita jangan menjadi orang percaya yang iri hati. Kalau ada yang berdosa, yang kita melihat, contohnya ada teman, kita melihat bahwa dia itu berdosa, ya udah biarkan aja, dia sendiri yang menyelesaikan dengan Tuhan. Tetapi kalau secara teguran kerohanian, yaitu memberi pemahaman di dalam dirinya, itu penting juga, supaya jangan terulang atas perbuatan tersebut. Contohnya, ponakan saya melihat kalau perbuatannya salah, ya udah saya memberi pemahaman, tak boleh melakukan hal itu lagi. Itu kan hal yang wajar sebagai hamba Tuhan. Tetapi kalau kita menegur, contoh dimarahin lagi, anaknya udah salah, tambah dimarahin, apakah dia tambah ngamuk? Otomatis tambah ngamuk, karena dia tidak paham apa yang dia perbuat. Nah, itu yang perlu kita koreksi dan yang perlu kita pelajari. Nah, ayat ini merupakan teguran Bapak Ibu Saudara, yaitu bagi setiap kehidupan kita sebagai orang Kristen, terlebih khusus bagi kita sebagai orang-orang percaya yang beriman, yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebuah teguran. Memang ayat ini tertuju kepada seluruh orang Kristen, tapi belum tentu semua orang Kristen itu hatinya melekat kepada Allah. Belum tentu semua orang Kristen itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Namun kita percaya bahwa Roh Kudus sudah ada di saat Tuhan Yesus dibangkitkan. Karena kenapa? Roh sudah dicurahkan di bumi. Berarti dari kandungan ibu kita sudah ada Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi namun demikian,
tidak semua orang Kristen beriman dan tidak semua orang Kristen percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Maka daripada itu, ayat ini adalah teguran buat setiap kita yang percaya, yang beriman, yang benar-benar sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Jadi kita perlu ingat bahwa hal-hal itulah yang dibahas secara khusus, saudara, yaitu di dalam ayat 2 Amsal 23 ayat 18 ini. Kenapa dibahas secara khusus? Ada apa? Karena supaya kita lebih memahami tujuan ayat ini, dan supaya kita ini mampu untuk menyimak ayat ini, saudara. Supaya apa? Supaya masa depan kita tidak sia-sia. Meskipun ayat ini singkat, justru ayat ini dalam setiap kehidupan kita itu penuh dengan harapan. Jadi kalau kita lihat ini kok singkat sekali ayatnya, cuma satu ayat. Tapi kalau kita mengaplikasikan di dalam hidup kita, dan kalau kita menyimak baik-baik, justru sangat luas. Sangat luas ayat ini. Jadi janji Tuhan itu kepada umatnya yang percaya kepada Dia itu tidak pernah terlambat. Terlebih khusus kita sebagai orang percaya, seluruh jemaat GBS Kapernaum, mau jemaat lama pun, mau jemaat baru, yang penting hati kita itu percaya kepada Tuhan. Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Amin. Nah, itulah sebabnya sehingga kita itu terus belajar. Dan kehidupan ini tidak ditentukan oleh nasib baik dan nasib buruk, melainkan oleh karena kehendak Tuhan. Setiap kita, kehidupan kita ini tidak ditentukan oleh nasib baik atau nasib buruk, melainkan kehidupan kita ditentukan oleh kehendak Tuhan sendiri. Maka daripada itu kita jangan salah berpikir bahwa kehidupan ini hanya ditentukan oleh nasib baik dan buruk. Tidak, tetapi sesungguhnya kehidupan kita ini, setiap orang percaya Tuhan semua yang mengatur. Masa depan kita pun juga Tuhan yang mengatur. Jadi begitu pula sebaliknya, saudara. Artinya apa? Artinya seorang yang ditentukan yaitu bernasib baik oleh orang lain belum tentu senantiasa beruntung sepanjang hidupnya. Belum tentu. Karena sesungguhnya bukan manusia yang menentukan kehidupannya sendiri, tetapi melainkan Tuhan yang menentukan. Jadi sesungguhnya pemahaman hidup yang ditentukan oleh nasib berasal dari manusia, dari diri kita sendiri. Nasib baik yang menentukan dalam diri kita pribadi, atau nasib buruk pun. Jadi kalau seandainya tidak pernah kita berpikir bahwa ketika kita mengikuti Yesus, kita harus benar-benar jadi orang percaya, dan kita harus benar-benar mengikuti perintahnya, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan, berarti hidup kita itu tetap akan tidak jadi baik. Karena masih ada yang mempengaruhi kehidupan kita, yaitu kita masih tinggal di dalam pemikiran duniawi. Jadi ketika kita sudah percaya Kristus, dan ketika sudah kita mengikuti jalan kebenarannya, maka sesungguhnya kita sendiri yang menentukan untuk apa? Untuk kita lebih baik, supaya harapan masa depan kita itu betul-betul kita sampai di sana. Kita sampai. Supaya apa? Supaya jangan sia-sia pelayanan kita, supaya jangan sia-sia kita itu jadi hamba Tuhan. Kalau seandainya kita tidak masuk di sana, sia-sia. Untuk apa Anda datang ke gereja? Untuk apa kita untuk percaya? Untuk apa kita baca firman Tuhan? Kalau bukan untuk sampai di sana. Itu yang perlu kita pelajari. Bukan kepintaran kita di dunia yang membawa kita ke sana, tidak. Bukan kekayaan kita di dunia yang membawa masuk ke sana, tidak. Tetapi bagaimana hati kita menjadi seorang hamba yang benar-benar fokus masa depan untuk memiliki kehidupan yang kekal. Dan kita perlu sadar bahwa kita sendiri sebagai manusia yang merupakan masa depan kita itu hancur atau gagal oleh karena perbuatan-perbuatan dosa. Kita
kita sendiri yang melakukannya. Kita sudah jadi orang percaya, kita sudah mengikuti Kristus, dan kita sudah menjadi orang-orang percaya yang beriman, dan kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap tahun kita mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus, namun setiap hari Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Tetapi pencurahan Roh Kudus itu setiap tahun kita adakan selama 10 hari. Jadi kalau seandainya kita tidak sadar dan kita tidak pelihara hal tersebut, maka pelayanan kita pun juga sia-sia. Mendingan gak usah jadi orang Kristen, mendingan gak usah jadi orang percaya jika kita tidak sampai di sana. Apalagi kita kalau, ya mohon maaf saya tarik dalam pribadi juga ya, saya kan hamba Tuhan yang mempunyai gelar STH. Untuk apa saya kuliah mendapatkan gelar sarjana S1 jika saya tidak sampai di sana? Kenapa? Kita tahu bahwa kita akan sampai di sana karena dosa-dosa yang lama sudah diampuni. Sesuai penglihatan Oma Esther kemarin, kalau tidak salah, pencurahan Roh Kudus yang ke-6 yang pada malam, hari yang ke-6, beliau mengatakan semua ruangan ini dipenuhi oleh darah Yesus yang merah. Kenapa darah Yesus itu tercurah di tempat ini? Untuk apa? Itu tandanya bahwa setiap kita yang mempunyai masa lalu, yaitu perbuatan dosa, dihapuskan. Jika sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus, yaitu dosa-dosa kita, maka kita harus benar-benar berjuang untuk kita masuk di sana. Jangan kita hanya mendengar kata-kata, oh dosa saya sudah diampuni, pasti saya dibukakan pintu. Jangan. Itu bukan orang percaya yang beriman. Itu orang pengusaha. Besok usaha saya kecil, pasti tahun depan akan besar. Itu kata-kata pengusaha. Tetapi kata-kata hamba Tuhan sebagai orang percaya, ketika kita diampuni, maka disitulah kita berjuang seutuhnya untuk kita bisa sampai di sana. Dan di dalam Tuhan Yesuslah sebagai orang percaya dapat memiliki pengharapan akan masa depan yang begitu cerah. Sebagai orang percaya, khusus di dalam Tuhan Yesus, pengharapan itu ada di situ. Jadi tidak ada di tempat lain. Atau ada Tuhan lain lagi tempat kita percaya? Gak ada. Allah yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus, yang memberikan pengharapan dalam setiap kehidupan kita yang penuh dengan cerah. Cerah berarti terang. Kalau kita masih gelap, gak masuk-masuk di sana. Kalau kita masih gelap, apapun rencana kita ke depan, belum tentu kita dapatkan, belum tentu diberkati, belum tentu dicurahkan berkat dalam setiap kehidupan kita. Tetapi saya percaya semua yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang terang. Maka daripada itu, peliharalah iman Anda, supaya iman Bapak Ibu Saudara itu semakin diperbesar, semakin kuat di dalam Kristus, supaya kita benar-benar cerah untuk sampai ke puncak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya di ayat, bukan hanya di Amsal Tok yang kita harus pelajari mengenai masa depan. Justru banyak ayat lagi. Masih ada beberapa ayat Alkitab lainnya yang membahas soal masa depan. Yang pertama, sebagai poin pertama, Yeremia 23 ayat 11. Ini adalah khotbah ekspositori saudara, pembukaan satu ayat. Jadi poin-poinnya kita jadikan ayat juga. Jadi poin yang pertama yaitu Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu
hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan, saudara. Tuhan itu sudah tahu semuanya, segala rancangan-rancangan yang ada dalam diri kita. Contohnya, kita merancangkan hal-hal yang buruk, Tuhan sudah tahu. Kita merancangkan hal-hal yang baik, Tuhan sudah tahu. Kita merancangkan hal-hal, contohnya kita mempunyai egois, iri hati terhadap teman-teman atau sesama, Tuhan sudah tahu. Maka dari itu, supaya kita tidak diizinkan yaitu hal-hal yang buruk dalam diri kita, maka kita itu harus menyadari bahwa setiap apa yang kita pikirkan, bahwa setiap apa yang kita inginkan, sesungguhnya Tuhan sudah tahu. Jadi kita perlu takut melakukan hal-hal tersebut. Karena apa? Karena Tuhan sendiri sudah melihat. Walaupun Tuhan kita tidak melihat secara mata, tetapi di mana kita ada, di situ Dia ada. Dan biarlah di mana kita ada, di situ Tuhan selalu ada membawa kita kepada jalan yang benar. Karena kenapa? Karena masa depan itu penuh harapan. Jadi kita sudah tahu bahwa Tuhan tahu segala rencana kita, segala apapun yang kita inginkan masa depan, supaya masa depan kita itu penuh dengan harapan, supaya masa depan kita itu tercapai, supaya masa depan kita itu penuh dengan perubahan. Jadi seandainya kalau seolah-olah kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu enggak ada, ya otomatis masa depan kita pun juga belum ada. Justru semakin gelap. Makin gelap. Kenapa? Ya karena kita sendiri yang menggelapkan. Karena kita sendiri yang menutupi pintu. Contohnya kita mempunyai rencana ke depan, contohnya mau usaha. Karena kita egois, sudah mau buka usaha, kita lupa bahwa Tuhan ada di samping kita. Jadi maka akhirnya semuanya akan gagal. Tuhan yang menggagalkan karena kita ego. Begitu. Jadi masa depan itu penuh dengan harapan. Justru membawa di dalam doa. Libatkan Tuhan. Apapun yang kita rencanakan, libatkan Tuhan. Supaya Tuhan senantiasa terus memberkati dan terus menopang apa yang harus kita perlukan. Poin yang kedua, Mazmur 37 ayat 37. Ini cantik ayatnya. 37 juga. Ya, poin yang kedua, Mazmur 37 ayat yang ke-37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi Tuhan itu ketika melihat pribadi lepas pribadi, ketika Tuhan menilai bahwa diri kita adalah orang yang tulus di dalam pelayanan, tulus di dalam pekerjaan, tulus di dalam melakukan hal apapun, dan menjadi orang yang jujur di dalam menjalankan tugas pelayanan kita, menjadi orang yang jujur di dalam melakukan pekerjaan usaha, menjadi orang yang jujur di dalam mengikuti Yesus, maka sesungguhnya masa depan selalu ada. Karena kenapa? Disitulah kita merasakan bahwa diri kita adalah orang-orang percaya yang penuh dengan damai. Damai gak? Ketika kita itu mempunyai hati yang tulus, dan ketika kita jujur di dalam melayani Tuhan, damai saudara. Tetapi namun demikian, kalau kita tidak jujur di dalam pelayanan ini, dan kalau kita tidak ikhlas atau gak setia atau gak tulus, ya otomatis gak ada damai dalam diri kita. Masih kacau terus. Jalan yang kita tempuh itu masih ada liku-likunya. Jalan yang kita lewati masih ada lubang-lubang, tempat kita jatuh sebentar. Untung baik kita jatuh sebentar, bangun lagi, jalan lagi. Jatuh, bangun lagi, jalan lagi. Ya itu memang kehidupan orang percaya. Di mana kita jatuh, kita tahu Tuhan akan mengangkat kita kembali. Nah, begitu pula ketika kita melakukan dosa, saudara. Bukan berarti ketika kita melakukan dosa itu kita tahu bahwa Tuhan itu mengampuni kita.
Dan bukan berarti kita itu terus melakukan dosa. Supaya apa? Sebentar saya melakukan, kan sebentar Tuhan mengampuni. Jangan berpikir seperti itu. Itu bukan orang beriman. Tetapi kita menyadari bahwa ketika kita melakukan dosa, kita sadar bahwa kita punya Yesus yang sungguh-sungguh mengampuni kehidupan kita. Amin. Jadi ketika kita sudah mengampuni, ya sudah, pelihara dia. Karena dia ada di dalam diri kita. Rohnya bekerja di dalam diri kita. Maka daripada itu, Roh Kudus senantiasa kita harus pelihara. Dia pelihara kita, maka kita pun juga pelihara dia. Untuk apa? Untuk demi kemuliaan namanya. Dia pelihara kita karena dia tahu bahwa kita adalah ciptaannya, dan kita pun pelihara dia supaya kerajaannya itu tetap suci, tetap kudus. Bolehkah orang-orang berdosa masuk di kerajaan Allah? Gak boleh. Gak boleh. Maka dari itu kita harus pelihara, karena kerajaan itu adalah milik kita sebagai orang percaya. Kita tahu bahwa itu milik kita. Jadi kalau kita tidak pelihara, maka orang lain yang dapat. Kursi yang buat kita di sana gak duduk-duduk, saudara. Begitu. Punya kursi semua di sana? Punya. Tapi jangan sampai kursi saya dan saudara itu bisa kosong sampai selamanya. Ya kasihan kursinya. Itu kursi kerajaan. Jadi kalau saudara berpikir bahwa kita punya tempat di sana, maka dari itu pelihara tempat Anda. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari. Jika Bapak Ibu punya usaha, punya pekerjaan, pelihara usaha Bapak Ibu saudara. Pelihara pekerjaan. Sekecil apapun usaha kita, pelihara, disyukuri. Karena itu yang membuat kita diberkati dalam makan minum sehari-hari. Kebutuhan anak istri, apalagi istri yang banyak make up tiap jam. Nah, ini. Kasihan kita suami bekerja banting tulang, punya istri yang make up tiap jam. Ada di sini ibu-ibu yang make up tiap jam? Gak ada. Cuman karena kalau pergi di pesta, pergi di mall, pergi di gereja, dan pergi di mana-mana pun yang membuat kita itu harus mempersiapkan diri yang cantik. Begitu pula laki-laki pergi di pesta baru sisir rambut dari ujung ke ujung. Tapi saya pribadi gak pernah sisir rambut tiap hari. Itu. Karena kenapa? Bagi laki-laki itu gak penting. Cukup tangan gini-gini aja. Itu sudah ganteng, ya. Nah, kalau perempuan, wah. Bukan kasar ya. Bukan saya kasar, saya bilang perempuan. Ini buat ibu-ibu atau adik-adik nona dong. Kata-kata NTT bilang adik-adik nona dong. Biar cantik-cantik dilihat orang. Kita dilihat jadi orang percaya. Kalau gak cantik sebentar, rambut ranggat kiri, ranggat kanan, baru roknya bembek kiri, bembek kanan. Ya itu bukan orang percaya. Yo boy yo, bilangin hamba Tuhan malah yo gak karu-karuan. Ada penilaian, ada. Itu ada penilaian. Poin yang ketiga, jangan kita fokus di kecantikan. Poin yang ketiga, Amsal 24 ayat yang ke-14. Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapan tidak akan hilang. Puji Tuhan. Setiap kita butuh hikmat daripada Tuhan. Amin. Maka setiap pergumulan hidup kita minta hikmat kepada Tuhan Yesus. Minta petunjuk supaya kita dicurahkan hikmat daripada Allah. Karena kenapa? Karena jika kita memiliki hikmat tersebut, justru kita akan mendapatkan masa depan. Dan masa depan kita itu tidak akan hilang, saudara. Ayat ini ketika saya merenungkan ini, maunya itu ngopi terus, saudara. Kalau saya pikirkan ayat ini, iya ya, ketika kita minta hikmat dari Tuhan, dan ketika kita dicurahkan dalam diri kita, benar-benar itu ada, yaitu Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita itu, berarti masa depan kita itu penuh harapan dan tidak akan hilang. Ini saudara yang perlu kita pelajari.
Kenapa? Saya harus tekankan supaya jangan sampai kita udah berhikmat, kita udah dipenuhi dengan Roh Allah, jangan sampai masa depan itu hilang. Jangan sampai. Tapi saya percaya semuanya yang ada di ruangan ini, masa depan kita selalu ada dan tidak pernah hilang. Amin. Mungkin nama Tuhan beri kemuliaan dalam nama Yesus. Nah itu yang membuat kita itu semangat sebagai orang Kristen yang beriman, sebagai orang Kristen yang percaya. Jangan jadi orang Kristen yang hanya KTP atau hanya SIM doang. Jangan. Justru kita itu harus jadi orang Kristen yang benar-benar percaya kepada Kristus, supaya masa depan kita itu benar-benar kita miliki, supaya jangan diambil oleh orang lain, atau supaya jangan kosong di sana. Yang keempat juga Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, saudara. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Karena kenapa? Penderitaan zaman sekarang itu tidak sama yang dinyatakan di dalam diri kita sebelumnya. Itu yang perlu kita pelajari, saudara. Nah, jadi kita itu sudah mempelajari keempat ayat tadi. Dan ketika kita pelajari 4 ayat tadi ini, kita harus menyimak kembali lagi bunyinya, yaitu Amsal 28 ayat 17. Apa isinya? Maksud saya, ketika kita sudah mempelajari, menyimak dan memahami keempat ayat tadi, terus apa isinya Amsal 28 ayat 17? Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Jadi itu kita harus hati-hati. Supaya apa? Keempat ayat tadi itu supaya jangan sia-sia dalam diri kita, maka kita harus betul-betul jadi orang percaya. Supaya kenapa? Supaya kita jangan mendapatkan ayat yang Amsal 28 ayat 17 ini. Saya percaya kita nggak dapat ayat ini karena kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ayat tersebut merupakan teguran bagi umat Kristen, terlebih khusus kita sebagai orang-orang percaya, agar tidak memiliki sikap iri hati terhadap orang lain. Amin. Di sini ada yang iri hati atau di sini ada yang iri saya? Nggak ada. Saya tahu nggak ada. Nggak ada. Jangan iri saya. Jangan. Nanti saya nggak datang lagi. Nggak ada yang iri hati di sini, saya percaya. Tapi kalau ada, sebentar-sebentar nggak apa-apa. Tapi dilupakan terus. Itu. Tapi jangan, nggak boleh. Itu nggak boleh. Iri hati itu dosa. Nah, dan kita sebagai orang percaya harus ketahui bahwa kehidupan kita ini tidak ditentukan oleh nasib baik dan nasib buruk, melainkan oleh karena kehendak Tuhan yang menentukan kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus kita belajar. Jangan kita hanya membaca saja ayat-ayat yang menentukan masa depan. Jangan hanya membaca, tetapi kita merenung. Terlebih khusus anak muda, masih banyak proses. Kehidupan masa depan anak muda itu masih panjang sekali. Kalau kita yang sudah tua ada apa-apa, sudah dekat. Tapi mudah-mudahan masih panjang ya. Nah, itu kita doakan bersama begitu. Nah, yang muda, jangan hanya membaca doang ayatnya, tapi renungkan ayat tersebut tadi yang keempat. Supaya apa? Supaya itu dapat membawa masa depan yang penuh harapan buat kehidupan pribadi lepas pribadi. Dan supaya melalui ayat tersebut yang kita hidup di dalam diri kita itu dapat memberikan semangat, sukacita, damai sejahtera, supaya masa depan kita tidak akan hilang. Itu sebagai anak muda. Setiap Sabtu 2-3 orang yang datang ibadah zuhur. Di mana anak muda tersebut? Kalau nyanyi, woi, penuh mimbar, saudara. Kalau nyanyi, penuh mimbar. Terus kalau datang tiap Sabtu 2-3 orang, terus yang lain kemana? Pergi foto-foto, bentengkan mobil ejen. Itu jangan. Selagi ada waktunya Tuhan, gunakan waktu yang ada.
Karena waktu itulah yang menentukan kita itu semangat demi masa depan. Supaya harapan kita jangan hilang, jangan sia-sia. Jangan jadi anak muda yang sukanya berjalan, game motor, main PS, futsal sebentar sana sini, kakinya seleo ya apa? Apa? Ya tak? Akhirnya telepon mama, "Hah? Kakiku seleo. Apa? Lu futsal temanku ketobro." Ya, itu salah dewe. Siapa suruh gak datang ibadah yud? Ya tak? Nah, ini teguran buat kita. Ya, mau ditegur tak? Harus mau. Jadi anak muda itu harus mau, harus selalu siap. Jangan bilang gak mau ditegur. Mama bapakku aja gak ditegur, kok orang lain yang tegur. Jangan. Itu bukan sikap orang Kristen. Itu sikap orang pemabok. Saya dulu waktu mabok begitu. Ada yang tegur tak habok. Itu sikap pemabok. Tapi sikap anak Tuhan, ditegur terima. Yang salah ya udah dibuang di tempatnya. Yang benar disimpan, lalu kita simak baik-baik supaya diberkati masa depan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya undang pemain musik maju ke depan untuk menyanyikan lagu yang terakhir tadi, Bu, karena memang cocok sekali. Dosa kita diampuni semua. Haleluya. Saya kembalikan kepada worship leader. Terima kasih Pak Pendeta Markus. Ada satu ayat tadi yang putus saya. Masa depan sungguh ada, harapanku tidak akan hilang. Tak bisa ku hitung lagi berkat yang selalu Kau beri dalam hidupku ini.
Mari kita sama berdiri. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang mengucap syukur untuk ibadah raya siang hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memberkati seluruh jemaat yang hadir pada siang hari ini. Tuhan, Kau berkati yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam masalah kebenaran keluar Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan, Kau sudah menyertai pada kami awal dan pada akhirnya Kau berkati khususnya pada hamba-Mu sudah melayani pada siang hari ini. Kau berkati Tuhan Bapak Markus yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Kau semakin pakai urapi hamba-Mu dalam pelayanan, berkati pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya bersama istrinya Ruth, berkati anaknya Jaislyn dalam masa pertumbuhannya, kesehatan, kekuatan yang menjadi perlindungan-Mu. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus buat Abang-Mu sudah melayani dalam mimpi pujian. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus buat Desi makin pakai urapi dan pelayanannya, berkati dalam usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangganya bersama dengan suaminya Adi. Tuhan Yesus kau berkati anak-anaknya Abel dan Lucy dalam sekolah mereka dinasihatkan dengan firman-Mu. Berkati sampai sebagai singgah, Kau berkati Ibu menikah Tuhan Yesus, berkati dalam pelayanan sebagai pakai urapi, berkati dalam usaha pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya bersama suaminya Pak Edin. Dan Kau berkati anak-anaknya Fani dalam pekerjaan kesehatannya, juga buat Fanya Tuhan Yesus, berkati dalam studinya, studi mas kesehatan menjaga perlindungan-Mu. Kau juga berkati buat Suni Tuhan Yesus yang melayani sebagai singgah. Kau berkati Tuhan dalam pelayanan sebagai pakai urapi, berkati dalam Tuhan tugas akhirnya menyelesaikan skripsi Tuhan Yesus. Berikan iman-Mu supaya Tuhan anak-Mu dapat lulus dan diwisuda Tuhan Yesus. Kau berkati buat para pemain musik Tuhan Yesus. Kau berkati Yosua dan memainkan drum. Kau berkati dalam pelayanannya dan pakai urapi anak-Mu. Curahkan berkat-Mu buat anak-Mu Tuhan Yesus, dan kesehatan, kekuatan, menjaga perlindungan-Mu. Berkati Joel sedang memainkan gitar dengan pakai urapi dalam pelayanannya, berkati dalam sekolahnya, mas kesehatan, menjaga perlindungan-Mu senantiasa. Kau berkati Bima yang sudah melayani sebagai pemain bass. Kau berkati dalam pelayanan sebagai pakai urapi anak-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati dalam pekerjaan, kesehatan yang senantiasa. Kau berkati Melodi sudah melayani sebagai pemain keyboard Tuhan. Kau berkati dalam pelayanan sebagai pakai urapi anak-Mu Tuhan Yesus. Berkati studinya Tuhan, dalam sekolah Bima kesehatan, menjaga perlindungan-Mu senantiasa. Kau berkati anak-Mu Abdi yang sudah melayani sebagai Tuhan operator RCD. Kau berkati, Kau jamah pulihkan kesehatannya saat ini kurang sehat Tuhan Yesus, dengan tangan kuasa menjamah, bil memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan Kau berkati Tuhan dalam pelayanan dengan pakai urapi anak-Mu, berkati juga dalam tugas akhirnya menyelesaikan skripsi Tuhan Yesus supaya bisa selesai dan namun bisa diwisuda Tuhan Yesus. Kau berkati kolektan Tuhan Yesus Kristus. Walijem Kau berkati dalam pelayanan dengan pakai urapi, dalam pelayanannya berkati dalam Tuhan kesehatan yang senantiasa dan kesehatan kekuatan menjaga perlindungan-Mu. Buat Tuhan Yesus berkati anak menantunya dalam usaha pekerjaan, pelayanan kesehatannya, berkati semua cucunya Tuhan Yesus, baik sekolah maupun dalam masa pertumbuhan kesehatan, kekuatan menjaga perlindungan-Mu. Berkati Ibu Sumiati Tuhan Yesus Kristus, berkati pelayanannya,
dan pakai urapi, Kau berkati dalam kesehatannya, menjaga diri dalam usaha dalam kehidupannya, berkati anak-anak menantunya dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangga mereka, berkati semua cucunya dalam studi, dan bisa menyelesaikan studi sampai selesai Tuhan Yesus dengan hasil yang memuaskan. Kau berkati cucunya Riko dan Kau jamah pulihkan, ya Tuhan, Riko dari anak mandiri Tuhan Yesus. Kau berkati dan terus melayani sebagai Tuhan operator mixer. Kau berkati dan pelayanan dengan kartu rapi hambamu berkaitan usaha pekerjaan kesehatan rumah tangganya bersama dan istrinya Tri. Dan Kau berkati anak-anaknya Depon dan Meti dalam sekolah mereka, terima kesehatan menyekap di nama senantiasa. Berkati Depon dan pelayanan dan kartu rapi hambamu. Berdoa Tuhan khususnya buat anak-anakmu saat ini sakit. Tuhan, Kau jamah pulihkan Pak Jim, Tuhan Yesus Kristus, dengan tangan penuh kuasa dan menjamah biru-biru memulihkan dan menyembuhkan matanya supaya Tuhan Pak Jim bisa kembali melihat Tuhan seperti sebelumnya Tuhan Yesus Kristus. Kau juga jamah pulihkan kesehatan dari Wester Wiwin pasca operasi. Tuhan, Kau jamah pulihkan dan kuasa menjamah biru-biru memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kau berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan, Kau kembali dengan berkat berlipat kali ganda. Kami bersempat memberikan, Kau berkati kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, harta benda, pekerjaan, pelayan kami. Jauhkan kami dari salah marah bahaya, kecelakaan, ucapan sakit, penyakit, atau jahat. Dari salah gangguan, serangan, pusat kelapan. Dari salah medik, santai, serang balik, panapis, kelapan. Jauhkan kami salah wabah, corona, penyakit bahaya, penyakit menular, mematikan, nama Kau jauhkan. Dan Kau curahkan berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, damai sejahtera, menjaga bendera senantiasa dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, dan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari